Jenis singkong apa aja sih yang bisa diolah menjadi bahan gaplek ya? Itu singkongnya singkong apa aja teman-teman ya? Jadi mulai dari singkong yang enak sampai singkong yang pahit ya, itu bisa diolah untuk menjadi gaplek. Berbeda dengan keripik. Kalau keripik itu singkongnya harus benar-benar kualitas yang baik dan juga rasanya tidak pahit. Nah, itu yang menjadi kualitasnya. Tapi untuk gaplek tidak menjadi soal si singkongnya mau pahit ataupun mau tidak, itu tidak menjadi soal. Yang terpenting di gaplek ini kita harus bisa mengetahui bahwa kadar airnya sedikit atau banyak. Nah, ketika kita mempunyai singkong yang kadar airnya itu banyak, maka potensi terhadap persenan itu sekitar 40/60%, bahkan bisa 50/50%. Nah, ini sangat penting bagi kita yang akan memproduksi dan akan membuat gaplek. Ini sangat penting bagi kalian harus mengetahui antara singkong dengan kadar air sedikit dan juga singkong dengan kadar air yang banyak. Nah, saran saya kalau untuk kualitas, kita harus mengetahui kadar air dari singkong itu sedikit ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Tadi saya bilang singkongnya itu harus umuran 10-11 bulan. Jadi jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari 10-11 bulan maka kadar airnya banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena singkong itu pertumbuhannya dari mulai 1 bulan sampai umuran 10 bulan. Ketika kadar airnya sedikit, maka proses pengeringannya pun akan lebih cepat dan juga susutnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kadar airnya yang cukup banyak. Nah, ini yang menjadi soal yang harus diperhatikan ketika kita mau mengolah atau memproduksi dan membuat gaplek. Itu satu, si umur singkongnya harus tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua ya. Umuran 10 bulan sampai 11 bulan itu sudah bagus ya, sudah memasuki maksimalnya singkong untuk diolah menjadi gaplek. Nah, yang harus teman-teman tahu juga bahwa setiap jenis tanah itu memang berbeda-beda ya. Di setiap daerahnya itu berbeda-beda. Ada tanahnya yang warna merah dan juga ada tanahnya yang warna coklat. Itu juga penentuan ya, penentuan dari si kualitas singkongnya. Biasanya kalau di daerah Lampung itu tanahnya tanah merah ya, atau kalau kita mah kecampur sama tanah lempung ya, namanya itu tanah lempung. Jadi ini juga sangat mempengaruhi nih terhadap singkong ya. Singkong dari Lampung juga kualitasnya bagus dan juga dia itu jadi si cangkangnya itu tidak terlalu tebal, dia tuh tipis ya. Oke teman-teman, jadi itu cara menentukan antara singkong untuk gaplek dan juga singkong untuk keripik. Itu memang perbedaannya cukup tipis ya antara tua dan mudanya. Dan juga kalau untuk keripik tadi kualitasnya harus baik, harus bagus, tidak pahit. Tapi kalau untuk gaplek ini bisa yang pahit ataupun bisa yang enak juga bisa. Tapi menurut saran saya, kalau untuk gaplek singkong pahit juga masih bisa untuk diolah menjadi gaplek. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa kalau untuk gaplek itu singkongnya boleh singkong apa aja ya, boleh singkong apa saja. Tapi kalau untuk keripik singkongnya harus dipilih dulu, harus yang enak atau harus yang tidak pahit. Dan juga
untuk si gaplek ini dimaksimalkan sebisa mungkin kadar airnya sedikit ya, sehingga proses pengeringannya pun tidak terlalu lama dan juga susutnya pun tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, di lain waktu next time nanti ada season-season selanjutnya seputar persingkongan. Oke teman-teman, terima kasih banyak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Oke, next time.